Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Jamaah Fasifi rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Ramadan Mahad Fastabiqul Khairat Aso Ngaji Sore. Jamaah Fasifi, semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan dalam ibadah puasanya. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya Ramadan Fuadi akan menemani jamaah semuanya. Insya Allah pada sore hari ini tema yang akan kita bawakan yaitu berkaitan dengan kesempurnaan berpuasa di bulan Ramadan. Sudah bersama kita di studio Ustadz Mintaraga. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Wad. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan semua jamaah Fast TV juga diberi keberkahan, kesehatan, semangat ibadah gitu ya Mas. Karena kalau Ramadan itu menangi Ramadan tapi orang sehat ya kurang sempurna gitu ya. Menangi Ramadan sehat, orang semangat ibadah juga ya ngapa gitu kan. Ya jadi ya mudah-mudahan kita dapatkan tiga-tiganya lah ya. Kita diberi usia panjang sampai bulan Ramadan, kemudian sehat, semangat ibadah. Nah, itu yang lebih penting. Amin, amin, ya, amin. Itu Mas Wad. Ya Ustaz, untuk sore hari ini kita akan membahas berkaitan dengan kesempurnaan berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Nah, ini mungkin yang dicita-citakan ya, didambakan setiap muslim bahwa berharap ya setiap di bulan Ramadan ini kita sempurna dalam beribadah. Iya, ya paling enggak ibadahnya yang terbaik lah. Gitu. Iya, terbaik. Karena kesempurnaan kan milik Allah. Milik Allah. Tapi kan untuk judul tema perlu itu. Ya maksudnya yang dimaksud kesempurnaan ini bagaimana kita bisa beribadah terbaik lah intinya gitu. Bagaimana sih berpuasa yang terbaik di bulan Ramadan? Gitu Mas Wad. Iya, baik. Ya. Kita awali dari bahwasanya yang kita kenal dengan puasa atau shaum itu bisa diartikan dengan menahan. Yang diartikan atau yang dimaksudkan dengan menahan itu seperti apa Ustaz? Ya, baik. Tadi kita udah ngobrol, tapi kita belum, saya pribadi belum menyapa secara Islam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa la nidda lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah Fast TV di kajian ngaji sore ya, yang ini acara rutin kita ya Mas Wad. Setiap hari insya Allah selama bulan Ramadan dari jam 5 sampai jam setengah 6 ya, live di YouTube dan bisa juga dilihat rekamannya. Jadi tadi Mas Wad bertanya puasa itu kan yang menahan ya, terus menahan yang bagaimana kan gitu ya. Baik, Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' ya, beliau mengatakan asyam fil lughah al-imsak wa sumtu wa rukut. Jadi puasa itu secara bahasa al-imsak, imsak itu artinya menahan, tapi menahan yang sifatnya jiwa. Jadi ngengken ya, ngerti ngengken ora? Tahu ya. Ya, bahasa Banyumasnya ngempet. Jadi ngempet sesuatu, ngempet keinginan-keinginan gitu ya. Keinginan apa? Makan, minum, berhubungan intim, itu yang membatalkan puasa, maupun keinginan-keinginan untuk berbuat maksiat sebenarnya itu. Kedua, asumtu. Asumtu itu diam tidak bicara. Itu. Jadi meneng itu orang ngomong. Yang ketiga ar-rukut, diam tidak bergerak, mager lah bahasa asik ini. Berarti dari mana ini memang Mas Wad, yang namanya puasa itu ya memang ngempet, meneng, ora ubah itu mana bahasanya gitu loh Mas. Ya. Tadi dikatakan bahwa puasa itu menahan gitu. Mungkin itu sudah kita pahami bersama bahwa kita diwajibkan untuk menahan minum, makan dan berhubungan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari atau sampai waktu berbuka. Nah, yang kedua, sumtu, diam gitu saja. Maksudnya diam yang dimaksud itu seperti apa Ustaz? Ya, baik sumtu maupun rukut ya. Ini tentu kaitannya dengan kesempurnaan ya Mas. Jadi kalau Imam Nawawi lanjutannya itu definisi secara istilahnya kan namanya puasa itu imsakum anil muftirat. Jadi menahan dari yang membatalkan. Wahyal al-aklu ya, wasyarabu wal jima'.
Jadi menahan dari yang membatalkan berupa makan, minum maupun berhubungan intim. Ya biniyati taqarrubi ila Allah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah min tulu'il fajri ila ghurubi syams, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah, memang kalau dilihat dari sini Mas Fuad dan jamaah Fas TV, puasa itu kan kayak pasif kan, ya tidak ngempet, menang, ora ubah gitu. Nanti naik puasa berarti menang ngempet ora ubah terus pada turu bae gitu ya. Kemudian jadi itu menjadi alasan orang untuk nyok lagi puasa gitu kan, kadang-kadang begitu kan. Kita tolong kalau dia, loh nyok lagi puasa lah gitu. Terus alasan makanya, padahal sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang juga kita sering makan telat dan ya kerja baik kan, ngomong baik gitu. Tapi kadang-kadang puasa ini menjadi semacam tameng bagi orang-orang yang tanda kutip malas gitu ya, untuk melakukan banyak hal dengan dalih puasa. Apakah seperti itu? Enggak. Disitulah nanti letak mana puasa yang berbobot, berkualitas, atau puasa kita dari terbaik yang sempurna dengan puasa yang tidak itu. Sebenarnya hakikatnya memang puasa itu diam, gitu kan? Diam dari keinginan, diam dari ucapan, diam dari perbuatan. Tetapi justru yang dimaksud itu adalah diam dari keinginan-keinginan yang nggak baik, gitu loh. Jadi misalkan pengen kecuali yang 3 yang membatalkan itu, makan, minum, bersetubuh, itu kan baik sebenarnya. Tapi itu yang lagi dilatih untuk mengendalikan yang itu. Tapi hanya menahan dari keinginan-keinginan yang destruktif lah, yang merusak, gitu, yang tidak baik gitu lah. Yang kedua, asum itu diam dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Seperti hadis kan ada rubba shaim ya laisa lahu min siyami ilal ju'wal atas, atau kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'wal atas. Betapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ya, artinya ini orang puasanya sah tapi tidak berkualitas, gitu, atau tidak sempurna gitu. Nah, maka di hadis lain kan ada penjelasan laisa siyam minal akli wasyurb, inama siyam minal lagwi warofas gitu. Bukanlah puasa itu dari makan dan minum, tapi puasa itu dari Allah, omongan-omongan yang tidak baik, warofas, dan omongan-omongan yang kotor gitu. Jadi di hadis lain juga malam yataqalla zur al amal bihi falaysa lil haja fi aidan ta'amu wa sarbahu. Barang siapa tidak bisa meninggalkan qala zur, ucapan-ucapan yang tidak baik, bohong, ngetupros, buang-buang waktu juga, apalagi omongan-omongan jorok gitu ya. Nah, kayak anak-anak zaman sekarang kan memuji saja, mengucapkan binatang kaki 4 itu yang ilatnya melet-melet. Cuma ada yang diplesetin dengan ir atau jai gitu ya. Saya nggak berani ngomong nih. Itu kan? Itu padahal memuji loh. Misalnya minum makanan enak, ya ngomongnya kayak gitu lah. Tapi kan ini lagi puasa, tentu nggak begitu. Tapi kadang-kadang kalau orang udah terbiasa kayak gitu, jadi kayak gitu Mas. Gitu. Jadi kalau orang terbiasa ngomongnya nggak baik, dia melihat sesuatu yang luar biasa, ya ngomongnya nggak baik juga jadinya lah. Kembali ke tadi, malam yataqalla zur wal amal bihi, dan mengamalkan beberapa yang tidak baik. Jadi asumtu ini berarti kita diam dari omongan-omongan yang tidak baik. Tetapi sempurnanya justru dengan banyak ngomong yang baik. Nah itu yang tadi sebenarnya bahasan kita di situ. Jadi yang pertama itu kita menahan, ngempet dari yang tidak baik, tapi justru harus banyak punya keinginan, tapi keinginan-keinginan positif, keinginan sedekah, keinginan, karena berandai-andai itu kan untuk kebaikan itu bahkan terpuji. Nah, Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi itu pernah mengatakan bahwa berandai-andai itu ada 2. Yang satu madhumumah, berandai-andai yang tercela. Berandai-andai tercela itu berandai-andai atas apa yang telah terjadi, seandainya tidak terjadi. Nah, misalnya, ngerti ya sih, mau jangan mendingan orang kayak gini, nah itu nggak boleh gitu. Karena itu yang harusnya kita mengucapkan qadarullah, sudah jadi takdir Allah itu. Yang ngerti yang mikir aja tarawih nengkene suwe. Anak-anak muda tuh. Padahal kan sudah terjadi tadi. Iya, itu nggak boleh. Walaupun disesali nggak mungkin kembali. Iya, makanya itu kan itu melemahkan mental sebenarnya. Jadi baper lah dan susah move on. Wah, macam anak muda sekarang kan begitu gitu. Ya, nah itu maka dilarang dalam Islam. Tercela kata Ibnul Qayyim. Yang kedua, yang mahmudah, yang terpuji, itu apa? Berandai-andai akan kebaikan yang ingin dilaksanakan di masa yang akan datang. Boleh. Misalkan
di bulan Ramadan nih, Bismillah saya mau jika saya hidup ini selama Ramadan sehat, saya mau ibadah maksimal, bagus. Keinginan itu harus tumbuh. Itu namanya azm, tekad yang kuat. Bahkan menjadi kesempurnaan ibadah kita secara umum itu adalah ikhlasun niyah itu, kemurnian niat. Dan salah satu inti kemurnian niat adalah punya tekad-tekad baik, gitu kan? Allah sudah menjelaskan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jadi harus berlomba-lomba. Karena niat itu kan al-qasd wal iradah, kehendak dan maksud. Jadi kalau kita punya kehendak kuat, maksud yang kuat, ya itu harus kita lakukan. Bismillah saya pengen hatam 5 kali. Gitu. Bismillah selama ini saya hanya hatam bacaannya, saya pengen baca tafsirnya. Saya cari masjid yang ada kajian tafsirnya, saya mau belajar. Misalkan gitu. Bismillah selama ini saya sering masbuk, saya pengen nggak masbuk. Nah itu kan kehendak-kehendak dalam hati. Jadi yang dilarang itu niat-niat yang keinginan-keinginan yang nggak baik gitu mas. Tapi justru bukan kemudian kita menjadi nggak punya keinginan. Jadi lalalolo gitu. Pengen apa seorang lagi mbuh ya? Bukan gitu. Kenapa sih mbuh kan lagi puasa? Orang nggak bukan begitu. Justru sempurnanya puasa itu dalam satu makna imsak itu adalah dengan banyak melakukan dengan banyak punya keinginan-keinginan yang baik. Yang ditahan itu keinginan-keinginan yang nggak baik atau keinginan-keinginan yang membatalkan puasa itu. Tapi keinginan yang baik ada. Bismillah, saya selama ini buka sendiri. Saya pengen berbagi sama orang lain. Begitu. Bismillah, selama ini saya suka menyanyikan waktu. Di Ramadan saya tidak akan menyanyikan waktu. Lah itu kehendak-kehendak itu satu. Yang kedua yang sumtu tadi. Diam dari omongan yang tidak baik. Diam dari omongan yang sia-sia gitu. Karena kesempurnaan seorang muslim itu bukan sekedar menghindarkan omongan yang jelek. Ya, menghindari omongan yang jelek itu kan menjadikan puasa kita bernilai. Tapi menjadi sempurna dengan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Tanda kebaikan Islam seorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, Mas. Termasuk ucapan. Kita kan kadang kalau udah ngetuprus orang dalam waktu kan. Iya, bahkan maka kalau nggak salah ucapannya Ibnu Qayyim juga beliau pernah mengatakan, kalau nggak salah ya, saya agak lupa, ida'atul waqt asyaddu minal maut, gitu kan. Menyanyiakan waktu itu lebih mengerikan dari kematian. Ya termasuk ngobrol, ngomong yang nggak jelas itu. Bahkan kalau ngobrol, ngomong yang jelas itu dosanya 2, Mas. Satu, membuang-buang waktu. Kedua, ucapan-ucapan yang keluar di mulut jangan dimintai pertanggungjawaban. Ya kalau omongannya receh, bukan receh ya, nggak ada isinya, ngapain cuma ngobrol. Buntutnya mesti orang ngerasani gitu kan. Nek orang ngerasani manusia, ngerasani Allah. Ngerasani manusia itu dengan menceritakan orang lain, ngerasani Allah itu dengan berkeluh kesah atas nikmat yang diberikan, kan ngerasani Allah. Iya kan, kadang-kadang jangan puasa kayak hawa sih orang kepenak, covid orang kena, begitu ngurus-ngurus gitu ya. Minyak goreng munda, gitu. Padahal juga jarang minum minyak juga, mbok. Minyaknya harus diminum. Gitu ya mas. Jadi itu yang asumtu. Jadi justru sempurnanya puasa dari sisi yang kedua asumtu itu banyak melakukan, tidak melakukan yang dilarang kayak tadi Allah ar-rafath atau tadi yang saya sampaikan laisasya minal akwas wa inna masya minal lagwi ar-rafath itu kan. Jadi dari omongan termasuk omongan yang tidak baik, ya golasur itu. Jadi menyanyikan waktu itu lebih mengerikan dari kematian. Kenapa? Karena kalau kematian hanya memisahkanmu dari dunia seisinya, sedangkan menyanyikan waktu memisahkanmu dari akhirat dan Allah. Kan rugi, yang harusnya waktu itu kita gunakan untuk kebaikan jadi nggak bernilai kebaikan. Omongan yang harusnya bernilai kebaikan jadi nggak bernilai kebaikan, bahkan bisa lebih mengarah ke dosa. Ya, berarti kesempurnaan puasa itu bukan dengan diam orang ngomong apa-apa itu. Memang ada puasa yang seperti itu. Puasanya Nabi siapa? Ayo, Nabi Daud. Ya, bukan. Puasanya Nabi siapa? Nabi siapa tuh? Yang punya putri Maryam siapa? Oh, Zakaria. Nah, itu kan. Ini, jadi puasanya itu kan, puasanya Zakaria memang puasa bicara. Allah tu kaliman nas salah satu ayamin illa romza. Kamu jangan ngomong pada manusia 3 hari. Tuh, kecuali isyarat-isyarat saja. Itu kan puasa mulut. Memang Nabi Zakaria nggak boleh ngomong. Gitu. Itu khusus gitu. Iya, itu memang puasa macam-macam. Itu puasanya Nabi Zakaria yang diperintahkan oleh Allah nggak boleh ngomong-ngomong. Itu kan berkaitan dengan nanti Maryam itu hamil itu kan, dapat anak nabi itu kan, dapat karomah lah,
kembali ke tadi, kita sebenarnya bukan bahas itu. Cuma maksudnya ke sini bahwa puasa itu dalam pengertian syariat yaitu kan menahan keinginan yang tidak baik, tapi justru sempurnanya dengan banyak melakukan keinginan-keinginan. Yang kedua, menahan bicara yang tidak baik, ya. Justru sempurnanya dengan banyak bicara, baca Quran sampai suaranya serak gitu. Tapi bisa juga sih baca Qurannya belum banyak, suaranya serak. Soalnya minum es baik. Itu mah faktor. Dan hati-hati loh itu. Kadang-kadang suara serak bikin ria, bangga sih. Karena wong kan mesti ngirane, suaranya serak bacanya Quran. Oh, bangga itu. Padahal sebenarnya hanya salah minum wedang. Kebanyakan minum es. Sama gorengan yang bukannya aliran gorengan itu. Nah, itu masih dengan baca Quran, zikir pagi, zikir sore, zikir setelah sholat. Jadi mulutnya banyak ngomong yang baik, termasuk nasihat-nasihat, termasuk kalau ustadz otomatis lebih banyak ceramahnya, banyak ngomongnya gitu. Kalau kita di rumah ya kita banyak nasihat pada keluarga kita, pada teman dan sebagainya. Jadi sempurnanya puasa dalam pengertian menahan bicara itu justru banyak bicara. Cuma banyak bicara yang baik. Ya, seperti tadi baca Quran, doa dan sebagainya. Maka ini bukan alasan untuk orang jadi pendiam, bukan. Justru harus banyak beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga ar-rukut. Ar-rukut itu diam tidak bergerak, mager lah. Jadi dengan dasar itu jangan turu baik. Itu alasannya tidurnya orang yang puasa itu ibadah itu. Yang katanya itu hadis itu. Padahal setahu saya itu bukan hadis ya. Jadi tidak benar itu. Tapi kalau tidur daripada tangi ngerasani wong lebih baik meneng turu. Iya sih nek gue, tapi kan itu ya tingkatan terendah. Jadi kembali ke tadi, orang kalau puasa justru banyak bergerak. Dan kita nggak usah khawatir bahwa Allah sudah menjelaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, bahwa tidak mungkin Allah membebani di luar kemampuan. Saya sudah tanya pada banyak ahli gizi, kesehatan, dokter. Saya nanya, sehari orang butuh kalori berapa untuk beraktivitas penuh? Ya sekitar 2000 maksimal 3000 maksimal Pak. 2180 katanya, 2500 kalori. Jadi sehari hanya menghabiskan segitu, itu pun full kegiatan. Saya pernah baca kalau nggak salah ya, renang 1 jam itu hanya membakar kalori 400 loh. Renang 1 jam. Padahal kesel banget itu. 1 jam non-stop. Duh, orang sampai tekan apa terus ngaso ngobrol terus ya enggak, ini betul 1 jam itu kalau nggak salah ya, saya pernah baca ya, mudah-mudahan nggak salah bacaan saya, hanya 400 kalori. Dan saya nanya, kolak 1 gelas itu, kolak yang full 1 gelas isi 150-200 cc lah ya, itu kalorinya 200 lebih, bisa 200 sampai 400 kalori. Jadi renang bolak-balik gue kurang sekolak semangkok wis lunas Mas. Padahal kadang-kadang berenang si mendoan lah, meniran lah, nyoto lah, ya kan, bakso lah, bubur ayam rong mangkok. Artinya, maksud saya begini, artinya kita ini bukan alasan untuk mager gitu loh. Jangan beralasan orang berpuasa justru tidak produktif, tidak banyak gerak. Padahal jelas tadi yang dimaksud tidak banyak gerak untuk maksiat. Tapi harus banyak gerak untuk kebaikan gitu. Sering jalan ke masjid. Coba kalau jalan ke masjid itu udah kardio kan, menyehatkan. Apalagi lillahi ta'ala, 1 langkah mendapatkan pahala, 1 langkah menghindari dosa kan. Tuh, jadi semakin jauh rumah dari masjid semakin baik. Semakin orang rajin jamaah ke masjid berarti sehari paling enggak 10 kali kan. Aja bolak-baliknya 5 kali kan. Minimal gitu loh. Ya macam kalau 5 kali sih ke masjid. Nah kalau 5 kali ini kan sudah luar biasa. Setiap langkahnya itu kebaikan gitu loh. Menghapus dosa, mendatangkan kebaikan. Juga Allah berikan hikmah di balik itu kita jadi sehat. Nggak akan bakal lemes gitu. Justru agar puasa malah turu baik. Mesti malah mumet, iya kan? Oke, jadi kan hawanya malah jadi malas, lemas. Iya, gitu. Malas, lemas, mumet. Iya, malah pengennya turu maning gitu. Loh, justru coba kalau kita puasa terus banyak beraktivitas dalam pengertian ya beraktivitas biasa lah, seperti kegiatan sehari-hari. Yang membedakan kan Ramadan dengan Ramadan aktivitas ibadahnya, aktivitas duniawinya ya sama sebenarnya lah gitu. Artinya mencari rezeki apa ya sama kan. Yang bedanya aktivitas untuk akhiratnya aja yang kita lebih utamakan gitu. Jadi harusnya biasa aja gitu, nggak kemudian. Saya juga sebenarnya termasuk orang yang kurang setuju lah bila gara-gara puasa jam kerja dikurangi gitu.
Padahal biasanya mereka juga puasa Senin Kamis kuat-kuat aja gitu loh. Gara-gara puasa terus sekolah diliburkan. Ya, terus bocah nang apa? Ini bocah kan kadang orang diwudel itu. Ya kan? Mau di rumah juga mainan sampai sore, paling ngelak minum, habis itu puasa lagi itu. Ya kalau itu anak-anak balita ya, itulah. Maka ya saya termasuk nggak setuju kalau begitu, harusnya ya jangan begitu, tetaplah kita aktivitas biasa, tapi mungkin yang dikurangi yang sifatnya fisik kan gitu loh. Tapi kan semuanya sebenarnya udah Allah atur, tidak mungkin di luar kemampuan. Gitu. Saya pribadi, kita mungkin pernah mengalami semua bahwa pernah kita saat makan telat ya, bahkan mungkin seharian pernah nggak makan karena sibuk ngurusi sesuatu, dan ini kuat mau. Sampai ada yang kedengaran pingsan gitu, atau bahkan meninggal gitu. Iya ya. Kecuali berhari-hari lah itu. Cuma kalau hanya sehari kan enggak gitu. Kan katanya manusia maksimal tidak minum 1 hari, sama sekali tidak minum 1 hari 1 malam, dan maksimal tidak makan 3 hari. Daya tahan manusia itu. Jadi kalau hanya cuma dari pagi sampai sore mah lewat. Kita juga timbunan cadangan energi masih banyak. Cadangan energi itu ya lemak-lemak kita itu. Iya, baik. Jadi kita sedikit menggeser fokus kita gitu. Yang puasa selama ini kita menganggap bahwa udah yang penting kita menahan minum dan dahaga. Tapi di sini justru kesempurnaannya itu ketika dibarengi dengan aktivitas perkataan-perkataan yang baik gitu. Iya, itu yang sumtu. Ya, jadi kembali ke tadi, kalau definisi dari bahasa dari Imam Nawawi 3, diam menahan hati sifatnya nafsu, 2 diam bicara, 3 diam tidak bergerak. Nah ini sempurnanya justru lawannya semua. Maksudnya dia menahan dari yang buruk, tapi banyak keinginan-keinginan kebaikan. Jadi harus orang puasa itu harus punya banyak keinginan-keinginan kebaikan. Kita sekarang malah kebalik. Puasa menjadi alasan, Ramadan menjadi alasan untuk menunda kebaikan. Coba sih, banyak kan kita punya cita-cita baik apa, terus enggak lah berbuat dosisan lagi puasa kayak gitu kan? Iya, sering itu. Seringnya gitu kan? Loh kenapa nggak dilakukan di waktu Ramadan juga? Lah repot apanya? Kita bisa kok, mampu kok gitu ya. Cuma kadang-kadang enggak lah berbuat. Konon saya sih belum ngitung, cuma saya pernah baca juga. Mudah-mudahan saya nggak salah lagi nih. 17 Agustus 45 itu 17 Ramadan, Mas. Itu artinya founding fathers negara kita ini justru menjelang tanggal 17 kan lagi giat-giatnya merumuskan, mempersiapkan kemerdekaan. Kan malah di bulan Ramadan. Ayo. Coba kalau founding fathers negara kita mentalnya kayak orang-orang sekarang. Bela. Apa nih? Proklamasi ini. Enggak. Justru mumpung Ramadan nih gitu kan. Mumpung Ramadan justru kalau kita memproklamasikan kemerdekaan nih nilainya lebih. Dan ketika kita yang merumuskan ini kan di Ramadan juga nilainya lebih, jangan ditunda Syawal gitu. Masya Allah. Ya kalau kita kan itu mikirnya, ya mau malah berbeda bela. Kecuali nikah ya itu mungkin beda ya. Nikah, ini kan nikah niat baik Ustaz di Ramadan. Iya tapi kan melas kok. Tidak ada jamuannya gitu. Saya pernah ngisi pengajian nikah itu nikahnya 2 hari sebelum Ramadan, Mas. 2 atau 3 hari lah, saya bisa membayangkan melas temen yang goya ya namanya pengantin baru kan ya priwe lah ya gitu. Jadi kalau itu sih nggak apa-apa ditunda Syawal itu, tapi kalau niat kebaikan lain itu loh maksud saya, yang kenapa keinginan baik menjadi tertunda, justru perbanyak nih keinginan baik. Keinginan itu gratis, apalagi tapi jangan asal keinginan yang terukur gitu loh, maksudnya memang kita bisa melakukannya gitu. Karena Rasulullah juga bersabda dalam hadis saya, "Fa in hamma bi hasanatin ya falahu hasanatun." Barang siapa yang punya tekad satu kebaikan, dia sudah dapat pahalanya. Ya, bahkan fa in amila biha ya, bila niat itu terlaksana, falahu asyru amsalihha. Maka dapat 10 kali lipat sampai mi'atin dhifin, 700 kali lipat. Nah, fa in lam ya'malha, kalau dia sudah berniat baik tapi nggak bisa melakukannya karena uzur, bukan karena sengaja, maka dia sudah dapatkan satu kebaikan. Makanya niat itu gratis, ya banyaklah keinginan baik yang tadi saya sampaikan, yang keinginan yang mahmudah itu. Nah, terus yang kedua yang bicara itu ya banyak baca Quran, banyak ini gitu, tidak menang baik. Kok menang baik? Puasa. Kayak mungkin. Ya, maksudnya puasa dari ghibah, puasa dari namimah gitu loh. Puasa dari ngomong yang nggak jelas gitu. Yang tadi min husni islamil mar'i tarkul malayani itu.
Tanda kebaikan Islam seorang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, termasuk ucapan-ucapan. Terus bukan diem aja, tidur aja, nggak banyak gerak, bukan. Ya gerak yang wajar, tapi gerak-gerak kebaikan gitu loh. Nyatanya sebenarnya kalau kita pikir kalau kita mau renungkan nih Mas Fuad, sebenarnya Ramadan dengan tidak Ramadan bagi orang yang biasa tahajud, bagi orang yang biasa puasa sunnah, itu bedanya hanya di keberkahannya saja. Karena bulan ini dijadikan Allah sebagai bulan penuh keberkahan dan aktivitas ibadah kita dilebihkan, ya dikuatkan. Dan sebenarnya bedanya di situ. Karena kalau terawih kan dia udah biasa tahajud. Bahkan kalau terawih di habis Isya itu kan keutamanya kalah dengan yang terawih sepertiga malam terakhir gitu kan. Kalau puasa ya itu bedanya. Kalau puasa di luar Ramadan kan sunnah. Kalau di Ramadan kan wajib, tentu nilainya lebih utama wajib. Tapi secara fisik itu tidak begitu kentara, terasa bedanya Mas. Paham nggak maksud saya? Paham. Jadi tapi kalau iya gimana? Bagi orang-orang yang memang sudah terbiasa berpuasa di selain Ramadan, maka tidak jadi masalah. Iya. Artinya Ramadan ini sebagai bonus karena dilipat gandakan pahala dan lain-lain. Gitu. Artinya dia aktivitasnya tetap bisa banyak kan gitu. Kecuali bagi orang yang sama sekali enggak, maka Ramadan menjadi sesuatu yang semangat tapi kadang fisik nggak kuat karena digeber gitu kan. Orang tahu tahajud tiba-tiba terawih gitu. Terus orang tahu jarang ibadah ini ibadah ya bagus sih, tapi sayangnya malah makanannya dibanyakin jadi menyebabkan malas itu. Karena kalau buka kekenyangan kan pas Isya pas lagi diolah perutnya ya ngantuk anggop gitu kan. Sahur kebanyakan bar subuh ya dengerin kajian kuliah subuh ya pada ngantuk. Itu kan karena di situ. Jadi kembali ke tadi sebenarnya kalau kita pengen mendapatkan puasa yang terbaik ya bukan dalam arti pasif. Justru puasa ini mengajarkan kita, Allah mengajarkan kita untuk inilah hidup yang efektif dan efisien. Kenapa? Makan sedikit, tidur sedikit, aktivitas banyak. Tapi aktivitas baik, itu hidup efektif. Dan kita meninggalkan banyak keburukan baik sifatnya di hati, ucapan maupun perbuatan. Itu kan? Jadi puasa sekali lagi melatih kita untuk hidup efisien dan efektif. Gitu. Masya Allah. Begitu jamaah Fast TV dapat diambil kesimpulan bahwasanya yang namanya kesempurnaan dalam berpuasa bukan hanya kita lulus dalam tidak makan, minum, serta berhubungan sampai terbit fajar, tapi harus dibarengi dengan kegiatan-kegiatan yang positif tadi. Harus berazam, harus memperbanyak kegiatan-kegiatan yang bernilai positif dan bernilai ibadah. Dan itulah, maka dari ibadah puasa inilah kita lebih hidup yang efektif dan efisien. Itu bahasa saya loh ya. Dan yang jelas kalau hidup kita efektif dan efisien, maka kita akan lebih produktif gitu. Itu bahasa anak sekarang itu produktif gitu. Jadi ini kan istilah saja lah. Nanti maksudnya kan memang betul. Satu efisien. Kenapa efisien tadi? Makan kok sedikit, tidur kudune loh. Sing mangan akeh turu akeh ya. Tetap aja. Pokoknya ngasih berbadan lemu ya kena mangane akeh gue. Turune akeh juga ana makan lemu. Jadi itu efisien, efektif karena ngefeknya itu karena kan saya udah pernah sampaikan dalam banyak kesempatan kan kita paksa tubuh kita untuk banyak ibadah kan, mulut kita untuk banyak bicara kan ngefek karena dipaksa jadi biasa, jadi kebutuhan, kesadaran kan ngefeknya di situ. Orang kalau udah terbiasa bangun jam 4, jam 5, jam 3 nanti juga terbangun sendiri, lama-lama kan begitu, kecuali rasa malas yang mendominasi gitu. Orang udah biasa menahan makan minum, lama-lama ya mengontrol makan minum gitu, mengontrol hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi itulah namanya efisien dan efektif. Dan otomatis kan produktif. Ya kalau nggak produktif, ya itu bukan seorang muslim yang baik maksudnya, yang muslim yang pasif lah gitu ya. Masya Allah. Itulah kajian pada sore hari ini. Semoga jemaah Fast TV yang menyimak dapat mengambil manfaat dari apa yang kita bahas sore hari ini, dan semoga di sisa ya bulan Ramadan ini kita dapat terus meningkatkan amalan ibadah puasa kita sehingga kita dapat meraih kesempurnaan beribadah puasa. Bukan sisa ini Mas, masih banyak. Artinya masih banyak. Iya, artinya kita masih punya peluang nih. Iya, masih peluang banyak. Kalau masih hidup. Maka kita berharap kalau memanjangkan usia kita kan dan menerima amalan-amalan kita gitu. Ini kan baru hari ke-8, besok ke-9 ya.
sekarang hari apa sekarang ke 9? 8 ya kan? 8. Kan masih sekitar 22 hari. Masih banyak ini kesempatan kita untuk memperbaiki diri lah. Jadi yang kemarin pada mager, pada apa cuma kayak entung, ngerti entung? Entung ya, engkok. Kayak entung itu kan menang weh. Ya kayak ayam broiler, tahu nggak ayam broiler kan dipadatkan supaya tidak banyak gerak, terus panas timpani baik kan lemu gitu. Ya kita jangan begitulah gitu. Kita harus produktif amalan-amalan kebaikan. Yang jelas belum ada kasus orang banyak zikir, banyak baca Quran mati, nggak ada. Belum banyak kasus juga orang kurang tidur mati, belum ada. Kalau tidak tidur mati iya, tapi kurang tidur itu enggak. Kalau orang tidak makan mati iya. Kalau kurang makan sih insya Allah enggak. Ini juga enggak kurang makan kok, sahur sama buka jelas kok. Gitu. Itu kajian pada sore hari ini. Semoga jamaah yang di rumah dapat mengambil manfaatnya. Kita sambung insya Allah Ustaz. Kajian ngaso ini insya Allah tayang setiap sore, setiap pukul 5 sampai setengah 6 sore, menemani waktu menjelang berbuka jamaah sekalian. Kita akhiri Ustaz percakapan kajian pada sore hari ini. Saya selaku pembicara minta maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.